Jadi yang akan kita bahas soal PPU, kita awali dari kaji latih standar 3, ya. Kaji latih standar 3 itu terakhir sampai nomor 13, ya. Nah, sekarang nomor 14 ya. Ya, lihat halamannya halaman 138. Silakan dibuka 138. Yang ditanyakan apa untuk soal nomor 14? Kata baku dalam kalimat 5 paling dekat maknanya dengan kata. Nah, baku di sini kata yang kita uh, harus cari makna yang paling dekat dengan kata tersebut. Jadi bukan kata baku tidak baku gitu ya, arahnya tidak seperti itu. Karena ini dimiringkan berarti yang ingin kita cari itu adalah makna yang dengan kata baku. Nah, ini ya kosakata baku. Oke. Nah, di kalimat 5 konteksnya seperti apa? Kalimat 5 ini, menurut undang-undang, kerusakan lingkungan hidup langsung dan atau tidak langsung terhadap lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku. Lihat di sini ada kriteria baku ya. Nah, kita akan bahas nih. Kriteria baku ya. Nah, ini. Nah, konteksnya kita cari nih arahnya kemana, maknanya apa sih gitu ya. Jadi ini melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Nah, ada yang sudah buka KBBI untuk arti baku itu sendiri apa sih gitu ya. Nah, baku sudah kalian temukan. Baku itu di sini ada 5 arti ya. Diartikan pokok, utama, atau tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan atau diartikan juga standar. Jadi pokok, utama, atau standar. Pokok, utama, atau standar ya. Nah, kita cek opsi A, B, C, D, E-nya ya. Ada pokok, ada utama, ada standar ya. Kayak gitu. Terus diartikan juga baku itu diartikan saling. Konteksnya apa? Misalkan yang pernah kalian dengar baku hantam. Nah, itu maksudnya saling hantam. Itu konteks yang berbeda yang maknanya saling. Tadi apa baku yang arti dalam konteks yang lainnya adalah pokok, utama, atau standar ya. Oke, diartikan juga saling dalam konteks misalkan baku hantam kayak gitu. Terus diartikan juga dalam konteks yang berbeda ini dari bahasa Jawa, anggota masyarakat desa yang merupakan penduduk inti yang mempunyai lahan pertanian, rumah, dan halamannya. Terus ada juga dalam bahasa Wolio nih, ya. Nanti boleh cek di KBI ada bahasa Tolaki juga gitu ya. Nah, jadi yang dekat dengan kita ada artinya itu pokok, utama, atau standar, atau konteks yang saling gitu ya. Di antara normatif, mendasar, kaku, standar, atau mutlak, berarti yang mana jawabannya? Silakan nih, jawaban kalian apa? Nah, oke. Jadi yang baru bergabung sekarang halaman 138. Halaman 138 sekarang PPU ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi dari kata kunci yang muncul dalam KBBI untuk arti baku itu dalam konteks kalimat 5, setuju nggak? Itu standar ya. Oke, jadi diartikan juga standar ini baku dalam arti standar itu didetailkannya itu seperti ini. Tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan ya. Atau mudahnya itu standar. Nah, tadi ada arti apa? Ada penjelasannya ada menggunakan istilah tolak ukur. Jadi yang bakunya lah tolak ukur. Jadi bukan tolak ukur tapi tolak ukur gitu ya. Gitu. Jadi konteksnya apa nih?
yang terlihat di situ, sebentar. Nah, ini ya, melampaui kriteria standar berarti ya, melampaui kriteria standar kerusakan lingkungan hidup, kayak gitu. Nah, ada yang menjawab nomor 13 ya. Jadi 13 itu pertemuan sebelumnya sudah ya. Nah, kita munculkan kembali 13 part yang C. Ada yang menjawab yang C ya. Kita tandai kalau gitu. Jawaban untuk nomor 13 di pertemuan sebelumnya uh, sudah dibahas kalau tidak salah nih. Nah, nomor 14 itu standar yang delta. Nah, ada yang setuju ya dengan makna yang dekat dengan baku itu adalah standar dalam konteks kalimat lima itu. Nah, sudah Ibu hapus kembali ya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 15-nya. Nah, di sini bentuk kean ya atau implikan pada kata kelebihan dalam kalimat 6 mempunyai makna yang sama dengan bentuk kean pada kalimat yang mana nih? Nah, boleh kalian munculkan di bentuknya. Ada yang mau cek langsung KBBI-nya, apa sih arti kelebihan, apa sih arti keberanian gitu ya. Silakan. Masih ingat imbuhan kean itu membentuk makna apa saja? Misalkan contohnya kelaparan. Kelaparan, kehujanan, kemalaman ya. Seperti itu artinya menderita atau mengalami kejadian atau keadaan. Seperti itu. Diartikan juga contohnya keidean artinya apa? Mendapat. Keidean itu berarti mendapat ide, tapi itu konteksnya tidak baku ya. Itu di sini cak bahasa percakapan kalau kalian cek di KBBI. Diartikan juga contoh lainnya misalkan kesempitan. Artinya apa? Terlalu atau terlampau. Ya, terlampau sempit. Nah, itu kean juga bisa membentuk makna terlalu atau terlampau. Nah, di sini ada yang menjawab A atau B. Terus diartikan juga ciri atau detailnya itu adalah abstraksi yang punya ciri atau sifat. Contohnya keadilan. Ya, kebayang ya. Seperti itu. Diartikan juga tempat. Tempat contohnya kediaman ya. Itu contoh untuk yang artinya tempat. Kean yang bentuk arti tempat. Nah, kalau kelebihan apa? Kelebihan di sini boleh cek di KBBI ini. Kelebihan. Kelebihan di sini ada 3 arti. Diartikan salah satunya lebihnya atau sisanya. Kelebihan padi di daerah itu dikirim ke daerah lain. Itu konteksnya. Oke, kita cek konteks kalimat 6 kali gitu. Sebagai makhluk hidup yang mempunyai kelebihan. Nah, yang punya kelebihan dari makhluk hidup lainnya, manusia mempunyai kemampuan eksploitatif terhadap alam. Kayak gitu ya. Nah, konteksnya apa nih? Apakah lebihnya atau sisanya? Konteksnya kelebihan pada daerah itu dan seterusnya. Diartikan juga kelebihan itulah di dalam KBBI boleh kalian cek. Kelebihan itu diartikan keadaan melebihi yang biasa. Atau simpelnya diartikan kelebihan itulah keunggulan. Segala kelebihan murid itu menarik hati gurunya. Nah, di situ semakna dengan keunggulan itu konteksnya untuk keadaan lebih yang biasa atau keunggulan. Diartikan juga keadaan terlampau banyak kelebihan itu. Nah, di sini kata kuncinya adalah keadaan lebih gitu ya, mempunyai keadaan yang lebih dari makhluk hidup lainnya. Nah, jadi bisa kita artikan kelebihan di sini ya, artinya adalah keadaan. Tadi makna yang kita sebutkan, yang kita temukan dalam yang akan kecil. Jadi Ibu ulangi kelebihan, nah artinya keadaan ya, keadaan melebihi yang biasa ya, ada atau kelebihan ulangi atau keadaan terlampau banyak. Intinya keadaan gitu ya.
Jadi, oke, Ibu munculkan dulu ya tadi arti di KBBI untuk ke an itu bentuk makna apa sih? Pernah kita bahas ya? Kita bahas kembali. Bukan ke an atau bentuk ke an itu bisa membentuk makna cerita, cerita ya. Ini mereview ulang aja ya, atau Ibu akan pindahkan nih. Oke, sebentar. Akan share screen ya. Sudah terlihat di layar. Oke, jadi nah ini mereview karena pernah ya kita bahas imbuhan ke an itu bisa membentuk. Nah, Ibu tadi sudah lisankan ya biar terbayang ya. Ibu akan ketika nih menderita, apalagi tadi makna ke an itu mengalami kejadian ya. Apalagi atau keadaan. Oke. Dan juga mendapat, tapi ini bahasa percakapan ya. Mendapat, contohnya keidean. Oh, yang sebelumnya belum Ibu munculkan ya. Contohnya yang menderita mengalami kejadian atau keadaan, contohnya itu kehujanan, kelaparan, keracunan gitu ya. Nah, terus yang arti lainnya apa? Yaitu bisa diartikan terlampau atau terlalu. Contohnya kesempitan, terlalu sempit gitu ya. Oke. Diartikan juga abstraksi, mempunyai ciri atau sifat. Contohnya apa? Keadilan ya. Diartikan juga kean itu tempat. Nah, bisa membentuk makna tempat juga. Sebenarnya yang bisa membentuk makna tempat tidak hanya kean ya, ada juga misalkan peran juga bisa. Salah satunya ya, itu contohnya permukiman. Kalau pemukiman itu kan membentuk makna proses. Kalau permukiman tempat bermukim. Apalagi misalkan kalau tadi apa peran ya bisa membentuk makna tempat. Pean juga bisa membentuk makna tempat. Contohnya penyeberangan ya. Penyeberangan ya itu juga bisa membentuk makna tempat. Salah satunya ya, tidak hanya itu sebenarnya. Oke, tempat untuk kean itu contohnya apa? Kediaman ya. Seperti itu. Kedudukan juga termasuk. Oke, sudah. Jadi untuk kelebihan tadi ya di soal nomor 15 halaman 138, kelebihan itu artinya tadi apa? Keadaan. Nah, Ibu cek lagi di KBBI, keadaan melebihi yang biasa atau keunggulan diartikan juga keadaan terlampau banyak. Gitu ya. Nah, jadi arti untuk kayak Ibu mencoba sebentar. Oke, untuk soal nomor 15, kelebihan. Kelebihan itu diartikan keadaannya. Ibu apit dengan tanda ketik tunggal ya untuk mengapit arti atau terjemahan kata ya. Nah, yang A itu apa? Keberanian ya. Konteksnya di situ keberanian. Nah, konteksnya keberanian anak itu timbul ketika melihat ibunya datang.
Ada yang sudah cek arti keberanian di KBBI? Oke, jadi yang baru bergabung, sekarang soal nomor 15 halaman 138. PPU nih. PPU 138, halamannya 138. Kita lanjutkan. Keberanian di sini Ibu cek di KBBI keadaan berani atau artinya kegagahan. Nah, berarti kita bisa ambil artinya keadaan. Apakah ini sudah ketemu nih jawabannya yang A? Nah, tadi yang menjawab yang A ya. Kita bahas yang B dulu. B itu kemerahan. Konteksnya apa? Nah, konteksnya Ibu bacakan ya. Di opsi B itu wajah gadis itu tampak kemerahan karena pujian dari gurunya. Tampak kemerahan. Terlihat agak merah gitu ya. Atau terlalu. Agak atau terlalu. Ya, seperti itu. Kalau yang C kita cek. Selalu bangun kesiangan bukan hal yang baik untuk dilakukan. Nah, kesiangan di sini boleh cek di KBB ini. Itu konteksnya seperti itu. Konteks dalam kalimat yang tadi Ibu sebutkan. Diartikan kesiangan itu dikenai siang atau terlalu siang. Kayak gitu ya. Atau ini artinya adalah kesiangan itu artinya terlambat. Kayak gitu. Nah, kita bisa ambil di situ konteksnya sebenarnya terlambat ya. Nah, tapi bisa juga diartikan terlalu gitu ya. Atau bisa langsung diartikan terlambat. Terus kalau yang delta di situ kelurahan. Nah, kalau kelurahan apa nih artinya? Bentuk makna apa kean di situ? Untuk tempat ya. Oke. Kalau yang E nih keputusan. Nah, konteksnya apa? Keputusan. Oke. Konteksnya keputusan rapat itu telah disepakati seluruh masyarakat desa. Nah, kalau kalian cek di KBBI, keputusan itu adalah, nih, di sini ada beberapa arti. Salah satunya perihal yang berkaitan dengan putusan. Dan seterusnya yang panjang ya, di sini ada beberapa arti lainnya. Nah, di sini konteksnya jaksa itu sulit menerima keputusan hakim. Sebenarnya konteksnya dengan keputusan rapat itu kurang lebih kayak gitu ya. Nah, jadi artinya lebih ke perihal yang berkaitan dengan putusan. Ibu akan ketik di sini perihal. Nah, kenapa maknanya itu perihal? Nah, sementara di penjelasan kean yang sebelumnya tidak ada makna kean itu perihal. Nah, jadi yang ini nih. Kalau kalian cek ya, perihal nih di KBBI. Perihal itu diartikan keadaan ya, hal, peristiwa, kejadian. Nah, jadi bisa kita artikan keadaan di sini semakna dengan perihal ya. Hal atau perihal. Jadi perihal itu bisa diartikan keadaan, bisa diartikan hal juga, peristiwa atau kejadian juga. Kayak gitu ya. Nah, sudah. Jadi tadi ada yang menjawab ya, A atau B katanya. Nah, tadi ada yang menjawab tempat nih ya. Di yang mana berarti yang kelurahan ya? Oke. Nah, jadi untuk konteks kelebihan yang maknanya sama dengan kelebihan, imbuhan keannya mana? Yaitu sama-sama keadaan itu yang A ya, keberanian jawabannya. Nah, tadi ada yang menjawab ini ya. Oke, sepakat. Jadi jawabannya 15 itu ya, Kak. Kita lanjutkan untuk soal nomor
16 ya. Nah, 16 yang ditanyakan apa? Ungkapan aktivitas yang dilakukan manusia terhadap alam sering menimbulkan kerusakan lingkungan. Kita sempurnakan menjadi A, B, C, D. Mana nih yang tepat? Silakan A, B, C, D. Nah, ada yang menjawab, oke. Ada yang menjawab yang delta untuk soal nomor 16 berarti. Nah, terus ada juga ya, ada yang sepakat dengan delta juga kita bahas. Nah, ini arahnya kemana? Perbaikannya nih, kenapa harus diperbaiki? Ya, nah kita langsung ke yang delta dulu. Manusia sering menimbulkan kerusakan lingkungan dalam aktivitasnya terhadap alam. Kalau kita bandingkan dengan kalimat yang belum kita sempurnakan, kita cek ya. Aktivitas yang dilakukan terhadap alam sering menimbulkan kerusakan lingkungan. Berarti yang sering menimbulkan kerusakan lingkungan itu adalah aktivitasnya ya, seperti itu. Nah, memang sebenarnya aktivitasnya itu dilakukan oleh manusia nih terhadap alam ya, yang sering menimbulkan kerusakan. Tapi akan lebih logis gitu ya, yang sering menimbulkannya itu adalah manusianya gitu ya. Seperti itu. Jadi tepat nih untuk soal nomor 16 yang delta kita perbaiki menjadi yang seperti di delta ini. Manusia sering menimbulkan kerusakan lingkungan dalam aktivitasnya terhadap alam. Jadi di sini aktivitasnya terhadap alam, di sini ada dalam di depannya. Berarti kan sebagai apa? Penanda keterangan. Ya, dalam aktivitasnya terhadap alam, manusia sering menimbulkan kerusakan lingkungan. Jadi lebih logisnya itu yang sering menimbulkan kerusakan lingkungan itu manusianya gitu ya. Pelakunya adalah manusia. Kayak gitu. Jadi 16 yang delta tepat. Kita lanjutkan ya. Soal nomor 17. Fungsi kata penghubung bahwa dalam kalimat satu adalah konteksnya. Nah, sebenarnya bahwa itu sudah kebayang ya penggunaannya biasanya seperti apa. Nah, di sini percaya bahwa, mengatakan bahwa, mengungkapkan bahwa, dan seterusnya. Nah, fungsinya untuk apa? Kalau yang A itu menguraikan keterangan atau menjelaskan kondisi, yang B, C itu menegaskan gagasan, yang delta itu memerinci informasi, atau yang E mengungkapkan isi. Nah, silakan jawaban kalian apa? Nah, ada yang menjawab yang E, yang lain juga E. Nah, ada yang A, kita bahas ya. Ada yang E, ada yang A. Sebenarnya A dan E itu secara kata kunci ya. Ibu baca kembali kalimat satu. Masyarakat Majapahit percaya bahwa menderita sakit merupakan pertanda adanya ketidakseimbangan di dalam tubuh. Gitu ya. Nah, kita geser dulu ke opsinya ya. Nah, terlihat di sini A dengan E ada menguraikan, ada mengungkapkan ya. Intinya arahnya sama, menguraikan, merinci, mengungkapkan dan seterusnya. Nah, sama juga sebenarnya dengan yang lain, menjelaskan, menegaskan, ya, merinci. Kalau menegaskan ini agak berbeda dengan menjelaskan, menguraikan, dan seterusnya. Penekanannya berbeda. Oke. Kalau yang A dengan E, kelanjutannya apa? Yang A itu menguraikan keterangan ya. Kalau yang E mengungkapkan isi.
Oke, ada yang minta penjelasan untuk A, B, C, D, E. Ya, penghubungnya apa saja? Oke. Nah, kita bahas ya. Sebelum ke opsi yang lainnya atau ya, kita fokus ke bawah dulu, baru kita coba bahas ya yang opsi yang lainnya memungkinkan konjungsi apa yang bisa kita gunakan gitu ya. Nah, jadi Ibu akan munculkan dulu jawaban yang ini ya, yaitu tadi ada yang menjawab yang E ya. Nah, kenapa yang E? Padahal kan setelah bahwa itu biasanya ada uraian panjang ya, kayak gitu ya. Tapi kenapa jawabannya yang E? Mengungkapkan isi. Nah, kalian boleh cek di KBBI bahwa itu kan termasuk penghubung ya di sini kata penghubung. Nah, apa nih kelanjutannya kata penghubung untuk menyatakan isi atau uraian bagian kalimat yang di depan. Boleh kalian cek di KBBI. Kata penghubung untuk menyatakan isi atau uraian bagian kalimat yang di depan. Tadi kalimatnya itu seperti apa? Masyarakat Majapahit percaya bahwa, nah, masyarakat Majapahit percaya apa gitu ya. Nah, diuraikan, dinyatakan, diungkapkan isinya. Isi dari bagian kalimat yang di depan apa? Percaya pada apa nih gitu ya. Percaya bahwa apa gitu ya. Dijelaskan juga di KBBI, selain arti yang tadi sudah disebutkan, bahwa juga lah kata penghubung untuk mendahului anak kalimat yang menjadi pokok kalimat. Nah, masih ingat penjelasan pokok kalimat? Fungsi pokok kalimat. Fungsi pokok kalimat itu apa saja? Ada subjek, predikat, objek, sama pelengkap. Apa fungsi yang tidak termasuk pada fungsi pokok kalimat? Itu keterangan ya. Yang dinamakan fungsi pokok kalimat adanya dalam uh, kalimat inti dari sebuah kalimat. Nah, kan kalau keterangan bukan inti dari sebuah kalimat ya. Nah, seperti itu. Jadi penjelasan di KBBI bahwa itu apa? Kata penghubung untuk mendahului anak kalimat gitu ya, yang menjadi pokok kalimat. Nah, oke. Ini berarti nyambung dengan pembahasan. Oke, kita akan kenapa penjelasannya sampai eh, dikaitkan dengan pokok kalimat. Oke, Ibu akan ketikkan dulu. Kan arti bahwa nah, di sini ada dua ya. Oke, yang pertama adalah kata penghubung untuk menyatakan isi atau uraian bagian kalimat yang depan. Nah, ini Ibu ambil dari KBBI ya. Ini bisa kopas dari KBBI online sebenarnya ya. Nah, tadi laptop Ibu tidak ada aplikasi. Nah, belum Ibu install dulu. Oke. Atau uraian bagian kalimat yang di depan. Tuh. Nah, kita ingin, ini di luar konteks aja ya, untuk menambah penjelasan mengenai penggunaan bahwa. Nah, diartikan juga bahwa itulah kata penghubung untuk mendahului anak kalimat mendahului anak kalimat yang menjadi pokok kalimat. Kita garis bawahi atau kita coba bahas kenapa ada penjelasan ini. Mendahului anak kalimat yang menjadi pokok kalimat. Misalkan, kan kalau misalkan pernah, ini contohnya ayah saya sedang
atau sudah memberikan. Nah, ini intinya apa? Ini adalah ayah membelikan adik sepatu ya. Caranya sudah kalian ketahui, coret keterangan. Kan ini kemarin itu keterangan ya, keterangan nih. Nah, inti dari subjeknya apa? Ayah. Inti dari subjeknya. Nah, sudah memberikan, intinya apa? Ini predikatnya kan sudah memberikan ya, predikatnya memberikan. Adik saya intinya, nah ini kan objeknya adik saya. Nah, intinya adik. Sepatu baru intinya sepatu. Nah, jadi ayah memberikan adik sepatu intinya ya. Kayak gitu. Nah, kan ayah saya intinya ayah. Inti dari subjeknya adalah ayah. Inti dari predikatnya memberikan, inti dari objeknya adik. Inti dari sepatu baru sebagai pelengkap, intinya sepatu. Nah, sudah. Kita bahas yang ini, mendahului anak kalimat yang menjadi pokok kalimat. Ini kan cara mengambil inti itu, ambil inti dari SPO-nya gitu ya. Contohnya di kalimat yang tadi kita bahas, ayah membelikan adik sepatu. Tapi kalau kalimatnya kita, oke. Misalkan yang Ibu coba cari yang pendek aja. Misalkan ahli kan, misalkan ahli medis misalkan yang menyatakan bahwa eh, vaksin itu aman misalkan ya. Nah, intinya apa? Kita cek ya, ahli medis misalkan subjek nih, menyatakan predikat bahwa vaksin itu aman. Nah, bahwa itu apa? Objek, maaf, bukan bahwa itu apa ya, bahwa itu penanda objek. Bahwa ini adalah anak kalimat pengganti objek. Bahwa itu anak kalimat pengganti objek. Jadi pola kalimatnya apa? SPO per, ini bisa di garis bawah O-nya ya, per, nah vaksin itu subjek, aman itu predikat dalam anak kalimat di objek itu ya. Jadi nah kayak gini, SPO per SP. Bisa kalian simpan SP-nya itu di bawah objek, SPO per SP itu ya. Karena kan menemukan pola kalimat yang ada pernya gitu ya. Nah, kata penghubung untuk mendahului anak kalimat yang menjadi pokok kalimat. Nah, jadi pokok kalimatnya itu ada di sini. Kalau ada bahwa, intinya berarti di sini. Apa inti dari ahli medis menyatakan bahwa vaksin itu aman? Intinya adalah vaksin itu aman. Ya, beda cara dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ambil intinya itu di SPO-nya, di induknya ya, di induk kalimatnya. Tapi kita ambil di anak kalimat, karena ini beda sendiri. Karena bahwa itu kata penghubung untuk mendahului anak kalimat yang menjadi pokok kalimat. Gitu, silakan, ada yang disampaikan? Jadi caranya beda dengan cara yang kalau tidak menggunakan bahu. Oke, mudah-mudahan terpahami ya. Nah, jadi itu penjelasan kenapa pengertian dari bahwa itu seperti itu. Nah, jadi jawaban untuk soal nomor 17 itu mengungkapkan isi ya. Jadi salah satu arti bahwa itu apa? Kata penghubung untuk menyatakan isi atau uraian bagian kalimat yang di depan, gitu ya. Nah, kenapa bukan yang menguraikan keterangan? Karena bahwa itu bukan penanda keterangan, tapi penanda objek. Bahwa itulah mengawali anak kalimat penanda objek, pengganti objek.
Jadi bahwa dan seterusnya kan itu anak kalimat ya. Tapi bukan menduduki fungsi keterangan, tapi menduduki fungsi objek. Misalkan gini, dia sakit karena eh, misalkan apa nih? Karena kehujanan. Nah, dia itu subjek, sakit itu apa? Predikat. Nah, karena kehujanan kan keterangan ya. Nah, Ibu tanda ini, karena kehujanan itu adalah, karena kehujanan itu anak kalimat ya. Karena kehujanan itu adalah anak kalimat. Seperti itu. Jadi, karena kehujanan adalah anak kalimat pengganti keterangan. Karena kehujanan itu anak kalimat pengganti keterangan. Kalau bahwa dan seterusnya itulah anak kalimat pengganti objek ya. Bedanya di situ. Seperti itu. Nah, jadi kurang tepat ya kalau menguraikan keterangan. Karena bahwa itu penanda objek. Kayak gitu. Terus tadi ada yang ingin disebutkan konjungsi apa yang maknanya itu sisanya berarti ya B, C, D. Kalau yang A bisa menggunakan konjungsi subordinatif di luar bahwa. Diulangi ya, yang A itu kalau menguraikan keterangan misalkan ini bisa nih karena kehujanan, tapi keterangannya itu masih umum ya. Kalau karena kehujanan itu untuk menguraikan sebab misalkan ya. Kalau karena ini karena di sini lebih ke penyebabnya ya, seperti itu. B, C, D kita cek ya, menjelaskan kondisi. Kondisi atau keadaan ya. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan seperti ini. Misalkan dia sakit ketika kehujanan misalkan. Atau dia sakit ketika disuntik misalkan. Dia sakit uh, ketika pergi ke luar negeri misalkan dan seterusnya. Nah, itu kan lebih ke menyatakan hubungan waktu. Nah, kalau menjelaskan kondisi ini oke, kita cari ya kondisi nih. Nah, yang Ibu ketahui ya, yang Ibu ketahui biasanya, nah ini masih secara umum ya kondisi ini, apakah waktu ya, apakah keadaan dan seterusnya. Jadi tidak Ibu sebutkan. Nah, jadi tidak bisa Ibu sebutkan nih kenapa atau apa gitu ya. Konjungsi yang menjelaskan kondisi. Seperti ini gantinya adalah misalkan ketika ya, misalkan kayak itu. Di kondisi itu kalau Ibu lihat lebih umum ya. Misalkan gini. Ada ketika, ada apa lagi? Ada setelah, ada apa lagi? Ada saat, ada sebelum. Nah, inilah konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Menyatakan hubungan waktu. Nah, apalagi? Ada jika, kalau, apabila ya. Ini menyatakan hubungan syarat. Nah, jadi yang langsung bisa kita sebut konjungsinya apa nih untuk yang menjelaskan kondisi, ini masih masih umum ya. Kayak gitu. Yang adalah menyatakan hubungan waktu, menyatakan hubungan sebab, menyatakan hubungan syarat. Ada juga pengandaian, misalkan andaikan, seandainya. Nah, kalau kondisi, ini masih terlihat umum, kayak gitu ya. Oke, menegaskan gagasan. Ini biasanya konjungsinya, nah ini kata kuncinya menegaskan. Bisa contohnya bahkan, apalagi, itu konjungsinya bisa ya. Bahkan, apalagi gitu ya. Kalau merinci informasi, bisa menggunakan yakni, yaitu, kayak gitu ya. Itu kelanjutannya kalau di depannya adalah berupa pemerincian. Seperti itu. Silakan. Ada yang ingin disampaikan?
Sebenarnya ini konjungsi yang Ibu sebutkan nih, dua contoh yang menyatakan bukan waktu dan syarat atau dua contoh makna gitu ya. Ini baru sebagian kecil. Ini sebagai contoh aja. Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditanggapi? Ya, kita lanjutkan lagi sambil menunggu tanggapan kalian. Ibu hapus dulu. Kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Kelompok kata yang berpasangan tetap dalam bacaan tersebut. Silakan boleh munculkan jawaban kalian. Oke. Ada yang menjawab yang yang lain bagaimana untuk soal nomor 18? Oke, 18. Nah, apakah yang menjawab yang itu untuk nomor 18? Oke, silakan. Ada yang menjawab yang A. Bebas ya. Ada yang E, ada yang A untuk soal nomor 18. Apa yang ditanyakan? Kelompok kata yang berpasangan tetap ya. Kita cek. Menderita sakit, jamu tradisional, elemen penting, jenis penyakit, 6 abad ya. Oke, yang baru bergabung ini halaman 139 ya. Silakan dibuka halaman 139 PPU. Nah, ada yang menjawab yang B nih. Jadi berarti ada apa saja? B, ada yang E, ada yang A. Gitu. Oke. Untuk nomor 18 ini, di antara menderita sakit dan seterusnya yang berpasangan tetap, langsung saja yang Bandung, yang B. Nah, kita bahas ya. Yang B itu apa? Jamu tradisional ya. Kalau dibandingkan, kalau dibandingkan dengan opsi yang lain nih, jamu tradisional di sini eh, secara konteks itu dekat. Maksudnya adalah apakah memungkinkan ada jamu modern? Bisa saja ya, tapi ini eh, umumnya gitu ya. Jamu itu mencirikan tradisional kayak gitu ya, seperti itu. Kalau menderita sakit misalkan, menderita sakit bisa menderita sakit, maksudnya adalah pasangannya itu banyak gitu ya. Menderita sakit, menderita lagi ya, menderita sakit, menderita sedih, apakah ada menderita sedih? Intinya adalah itu bisa berpasangan dengan kata yang lainnya. Misalkan menderita titik-titik atau titik-titik sakit gitu ya, seperti itu. Walaupun sama jamu bisa dipasangkan dengan yang lainnya, tradisional juga bisa dipasangkan dengan misalkan kendaraan tradisional bisa aja ya seperti itu. Tapi ini masih uh, pasangannya dapat kita sebut kelompok kata ini kelompok yang berpasangan tetap ya dibandingkan yang lain. Elemen penting ada elemen misalkan dan seterusnya ya. Jadi ini uh, masih bisa digabung dengan beberapa kata yang lain ya, termasuk jenis penyakit, 6 abad ya, 6 abad, 5 abad, seperti itu. Pertengahan abad misalkan, seperti itu. 6 abad, 6 bulan, 6 apa misalkan gitu ya. Bisa banyak dipasangkan dengan kata yang lain. Nah, kalau jamu tradisional itu terbatas ya. Atau ini memang pasangannya sudah terlihat apa? Dekat, sesuai kayak gitu ya. Oke. Sudah, jadi jawabannya 18 yang B nih tepat. Kita lanjutkan ke soal nomor 19. Gagasan dalam kalimat 5 dapat diungkapkan kembali dengan kalimat yang mana? Silakan untuk soal nomor 19.
Apa pertanyaannya? Dapat diungkapkan kembali. Berarti minimal apa untuk soal ini? Cari yang predikatnya sama. Atau si subjeknya juga harus sama. Minimal gitu ya. Agar gagasannya kita temukan sama gitu ya. Misalkan tadi dia sakit karena kehujanan. Nah, yang ingin disampaikan adalah dia sakit gitu ya. Bukan dia kehujanan. Walaupun bisa diartikan dia kehujanan sehingga sakit. Tapi yang ingin disampaikannya itulah bukan dia kehujanannya tapi dia sakitnya gitu ya. Gitu. Nah, ada yang menjawab yang delta. Nah, ada yang sepakat dengan. Oke, kita cek. Nah, ini ada yang menjawab yang A, apakah untuk soal nomor berapa nih? Nah, ada yang bertanya nih, apakah buat jawab pertanyaan 18 ada rumusnya, Bu? Nah, sebentar. Oke. Sebelum ke soal selanjutnya, ada yang bertanya terkait soal nomor 18 yang tadi. Nah, katanya rumusnya seperti apa? Untuk menemukan uh, atau untuk menjawab ya tipe soal kelompok kata yang berpasangan tetap. Jadi ini bisa kita bandingkan dengan opsi yang lainnya di antara 5 opsi A sampai E mana yang eh, pasangannya itu terbatas. Kalau ibu melihatnya kalau pasangannya terbatas, misalkan daur ulang, walaupun ada nih daur hidup dan sebagainya gitu ya. Tapi dibandingkan misalkan dengan menderita sakit, misalkan dalam opsi A misalkan, itu lebih banyak bisa dipasangkan dengan kata yang lain. Kayak gitu ya. Seperti itu. 6 abad tidak hanya dua kata itu atau intinya 6 abad itu bisa kita eh, bongkar pasang. Enamnya kita ganti dengan 7, enamnya kita ganti dengan misalkan pertengahan misalkan ya. Jadi bisa pertengahan abad misalkan ya. Atau kita ganti dengan 1 gitu ya. Abadnya juga bisa kita ganti. Misalkan asalnya 6 abad jadi 6 tahun, 6 bulan dan seterusnya. Banyak eh, kata yang bisa menggantikan, tidak terbatas di beberapa pasangan kata gitu ya. Kalau Ibu seperti itu, kalau tadi ada yang bertanya rumus, gitu ya, seperti itu ya. Nah, ada yang menjawab untuk soal nomor 19 itu yang C, terus ada yang E, ada yang delta, oke, D, E, ya, tadi ada yang sepakat ya jawabannya untuk nomor yang sebelumnya ya. Terus, oke, nah ya. Di antara jawaban kalian nih kita cek untuk nomor 19 ya. Adalah langsung saja yang delta nih. Kayak gitu. Seperti itu. Kenapa yang delta? Nomor 19. Sebentar. Ya ada ya, berarti ada yang menjawab yang delta juga. Nah, alasannya kita cek kalau gitu kita cek kalimat 5 ya. Kita geser dulu kalimat 5-nya. Kalimat 5. Tanaman dan rempah tersebut biasanya sengaja ditanam. Tandai dulu. Ini ya. Nah, kenapa kita pilih yang delta? Ibu
Bacakan dulu kalimat limanya. Tanaman dan rempah tersebut biasanya sengaja ditanam di pekarangan atau ditemukan di hutan. Itu ya. Nah, yang delta Ibu lisankan dulu. Yang delta itu masyarakat Majapahit umumnya. Nah, tadi apa? Di situ biasanya gitu ya dalam kalimat 5. Kalau di delta apa? Umumnya sengaja menanam tanaman. Siapa yang sengaja menanam tanaman? Masyarakat Majapahit ya. Sengaja menanam tanaman dan rempah. Ya, konteksnya tanaman dan rempah kan ya. Bahan jamu. Nah, bahan jamunya itu untuk memperjelas ya. Di pekarangan atau menemukannya di hutan. Sebelumnya apa? Ditanam sama ditemukan ya. Jadi ini asalnya bentuk pasif ya, ditanam dan ditemukan. Kita temukan di situ di opsi yang delta itu menjadi bentuk aktif ya. Gua hapus dulu. Oke. Nah, jadi ada beberapa soal untuk tipe soal yang menanyakan dapat diungkapkan kembali. Kan tadi aku sampaikan itu minimal subjek predikatnya sama. Tapi di sini kalau bentuk aktif jadi pasif atau kebalikannya, gitu ya. Berarti subjeknya jadi objek, objeknya jadi subjek ya. Kalau diubah bentuk kalimatnya aktif dan pasifnya gitu. Nah, jadi ada juga tipe soal ini dengan jawaban kita ubah bentuk yang asalnya aktif jadi pasif dan sebaliknya gitu ya. Itu masih bisa untuk menjawab dapat diungkapkan kembali. Misalkan ayah makan nasi semakna dengan nasi dimakan oleh ayah. Ya, walaupun subjek dan objeknya sudah berubah gitu ya posisinya. Kayak gitu. Atau isi dari subjek dan objeknya sudah berubah, tapi secara makna sama. Gitu ya. Jadi jawabannya yang delta. Ada kemungkinan yang lain nggak? Jadi kalau bisa dibandingkan dengan yang opsi yang lainnya, kalau di delta ada umumnya. Kalau di dalam kalimat kelima, biasanya tadi ya. Nah, jadi ditanam oleh siapa, ditemukan oleh siapa, oleh masyarakat Majapahit. Jadi ini kalimatnya seperti ini. Masyarakat Majapahit umumnya sengaja menanam dan menemukan nih. Nah, menanam tanaman, ya. Sengaja menanam sama menemukan. Kayak gitu. Sama-sama berarti kita ubah jadi aktif ya. Kayak gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang lain ya. Di sini mungkin yang A itu mungkin. Kalau B sepertinya. Untuk menghentikan biasanya ini jadi berbeda makna ya. Terus yang C dengan sengaja menanam tanaman. Nah, ini secara makna jadi berubah ya. Kayak gitu. Terus yang E gimana? Seringkali sengaja. Walaupun biasanya dengan seringkali semakna ya. Hampir dekat gitu secara makna. Tapi di sini kita lebih memilih yang delta. Kalau ini nih seringkali sengaja menanam bahan-bahan jamu di pekarangan atau memetik rempah yang ada di hutan. Nah, beda. Yang kalau di delta itu apa? Menanam apa? Tanaman dan rempah. Kalau yang E apa? Menanam apa? Bahan-bahan jamu. Tanaman dan rempah itu tadi di kalimat 5 sebagai subjeknya. Nah, kita ubah jadi bentuk subjek jadi objek nih. Sengaja menanam apa? Tanaman dan rempah. Itu silakan. Ada yang disampaikan? Nomor 19 yang delta, tepat ya tadi ada yang bilang delta.
Nah, silakan kalian jawab dulu. Nah, ya, kita lanjutkan. Tadi ada kendala ya. Oke, ada yang menjawab untuk nomor 20 ini yang C, kita bahas. Akan share kembali soalnya ya. Sudah terlihat? Oke, sudah ya. Di sini bahasa Anda, Dota dos Porto EDFM itu maksudnya adalah kakak menulis surat dan seterusnya ya. Oke, ada yang menjawab. Nah, berbeda nih. Tadi ada yang C, sekarang ada yang lainnya ada yang B. Kita bahas. Ada B, ada C. Nah, B dengan C, B. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Nah, untuk soal nomor 20 ya, tadi sempat terpotong. Jawabannya langsung saja. Nah, kan tadi ada yang B, ada yang C ya. Hampir sama, yang berbeda apa? Live from dan DFM-nya. Kayak gitu. Ibu ketikkan dulu untuk, nah, atau kita tandai nih dengan, ya. Nah, kakak itu apa? Kakak itu DFM ya. Kenapa DFM? Kalau dilihat, kan kakak di sini ada dua ya. Muncul juga di yang kalimat yang ketiga. Nah, yang ketiga itu sebenarnya satu dan tiga sama-sama ada Porto, ada sama-sama ada Devem ya. Nah, jadi kemungkinan kakak itu bisa Devem, bisa Porto, karena keduanya sama-sama muncul di kalimat. Nah, muncul di kalimat satu dan tiga. Berarti ada kemungkinan Porto dan Devem itu apakah kakak atau menulis. Kan di kalimat satu dan tiga, di sini juga kita temukan ada menulis ya. Sama-sama ada menulis, di situ sama-sama ada Porto. Nanti boleh kalian bedakan nih. Nah, kalau menulis di sini apa? Porto. Menulis. Nah, kalau dilihat berarti secara pola kebetulan Devem ini kan di ujung ya, di kanan, di ujung kalimat. Kalau kakak ini di awal, berarti secara penulisan, secara urutan dibalik gitu ya. Kalau yang di tengah, karena ini cuma tiga kata, yang di tengah eh, tetap di tengah gitu ya. Yang berbeda lah yang awal dan akhirnya. Nah, berarti dotados itu surat ya, kayak gitu. Berarti apa itu adik? Berarti adik itu apanya? Kodenya, kodenya apa? Live from ya. Oke, seperti itu. Nah, Nascem nih dimunculkan dua kali, kemungkinannya Nascem itu apa? Kayak gitu ya. Berarti terlihat Nascem itu novel kan ya. Nah, ini
Nah, yang di sini novel muncul di yang kedua dan yang ketiga, kalimat yang kedua dan ketiga. Itu kalimat yang kedua dan ketiga. Novel itu nasional. Kayak gitu. Nah, berarti kita bisa lihat at di sini adalah kalau ada tidaknya ya. Nah, jadi adik itu apa? Live from nih. Adik itu live from. Nah, di sini karena ada tidak ya, kita munculkan at dulu. Ini contohnya itu yang kalau ada tidak, at-nya dimunculkan dulu. Nah, semuanya diawali oleh at gitu ya. At apa berarti? Di sini DFM itu kakak. Berarti kita munculkan adik itu apa? Nah, adik, nah live from ya. Kayak gitu. Berarti jawabannya yang mana? Itu yang Bandung ya. Kayak gitu. Setuju nggak? Karena live from di sini adalah adik. Adik tidak membaca surat. Membaca itu apa? Todos ya. Membaca tetap di tengah. Dotados apa? Dotados itu tadi adalah, nah ini ya. Berarti surat ya. Nah ini surat. Kayak gitu. Jadi eh, kalau ada tidak berarti katanya itu misalkan di sini asalnya novelnya itu adalah di posisinya dibalik gitu ya. Di kalimat yang tidak dinegasikan, yang tidak ada negasinya, yang tidak ada tidaknya gitu ya. Jadi ini urutannya eh, berurutan, hanya tidaknya itu digeser ke depan gitu ya. Seperti itu kalau ada tidak. Gitu ya. Jadi yang B, silakan. Ada yang ingin ditanyakan untuk nomor 20 yang B? Oke, sudah ya, mudah Ibu yakin kalian lebih ahli ini untuk soal semacam ini. Oke, 20 yang B. Kita lanjutkan untuk soal, oke, ulang ya, 20 yang B. Nih, kita Ibu hapus dulu. Nah, kita lanjutkan kaji latih standar 4 ya. Kita langsung saja soal nomor 1. Jawabannya adalah, ada yang mau menentukan jawaban kalian? Langsung, nah ada yang sudah menjawab. Nah, ada yang menjawab yang, nah, B itu untuk soal yang mana nih? Yang sebelumnya atau untuk yang nomor 1? Oke. Nah, di sini ada yang menjawab yang delta. Kita bahas. Oke. Jadi untuk soal nomor 1 di kajian latih standar 4 itu tepat yang delta. Oke, sebelum ke delta, berarti kenapa berarti sisanya itu tidak efektif ya kan? Yang ditanyakan perbaikan kalimat 1. Nah, kenapa yang A tidak kita pilih? Ibu yakin kalian sudah tahu ya. Yaitu di sini menurut ahli pendidikan ini sebagai apa? Keterangan ya. Mengemukakan ini sebagai predikat. Apa yang kurang? Subjeknya. Siapa yang mengemukakan ya? Subjek subjeknya tidak kita temukan. Nah, harusnya kita hilangkan apa? Hilangkan menurutnya ya. Menurut di sini kan penanda keterangan ya, seperti itu. Nah, jadi kalau menurutnya itu hilang, kan menurut ini berlaku berfungsi sebagai preposisi nih dalam konteks ini ya. Ini berarti nah setelah menurutnya hilangkan, nah subjeknya muncul, oh ahli pendidikan nih. Begitu. Kalau yang B di sini ada mengumpulkan koma, harusnya apa? Hilangkan komanya.
munculkan bahwanya. Nah, yang A sebenarnya bahwanya ada, tapi masih belum efektif karena subjeknya tidak muncul ya. Dan ada kesalahan lain di B itu subjeknya tidak muncul sama dengan yang tadi. Yang C gimana? Sama nih ya, tidak muncul subjeknya karena ada menurut di situ. Terus di sini mengemukakan mengenai, harusnya apa? Kita ubah menjadi bahwa. Kenapa? Apa bedanya mengemukakan, sebentar. Nah, dia mengemukakan mengenai dengan seperti ini dia. Kita bandingkan dengan dia mengemukakan bahwa. Secara makna dia terlalu mudah terpahami ya. Kita sebenarnya maknanya ya terpahami terpahami aja ya. Tapi kenapa mengenainya kita hilangkan atau kurang tepat gitu ya. Kalau mau kita gunakan bahwa. Nah, ini berpengaruh pada pola kalimat. Nah, dia itu subjek ya, mengemukakan mengenai, ini kan semakna dengan tentang ya. Berarti sebagai preposisi mengenai dengan tentang itu. Berarti penanda keterangan. Nah, yang menyebabkan kalimat ini tidak tepat menggunakan mengenai atau tentang, kan yang namanya keterangan bisa kita hilangkan nih. Nah, berarti kalimatnya apa? Dia mengemukakan. Tidak jelas ya, belum jelas mengemukakan apa. Beda dengan, oke, beda dengan, sebentar. Beda dengan yang ada bahwanya. Misalkan nih ahli pendidikan sebagai subjek ya, setelah membacanya mengemukakan itu predikat, nah bahwa dan seterusnya. Nah, kalau bahwa dan seterusnya adalah dalam kalimat aktif, bahwa dan seterusnya adalah objek. Objek itu tidak dihilangkan ya, karena fungsi pokok kalimat, termasuk fungsi pokok kalimat yang jangan dihilangkan sebagai inti dari sebuah kalimat. Sama seperti SP dan pelengkap. Objek itu ya, sama-sama inti dari sebuah kalimat. Jadi, bedanya di situ ya. Misalkan ayah membahas tentang ekonomi dunia. Nah, membahas tentang itu kurang tepat ya. Kebayang nggak? Karena misalkan ibu lihatkan ya, ayah itu subjek, membahas itu predikat tentang ekonomi dunia. Bisa ada tentang ya. Berarti itu preposisi, berarti menandai keterangan. Kita hilangkan nih, berarti ayah membahas. Tidak, kurang jelas ya. Ayah membahas apa kayak gitu. Tuh, kita lanjutkan ke soal nomor masih di nomor yang sama. Opsi yang kita pilih adalah yang delta, tepat nih jawaban kalian. Yaitu di sini subjek predikatnya jelas ya. Ahli pendidikan sebagai subjek, mengemukakan sebagai predikat, bahwa dan seterusnya sebagai apa? Bahwa dan seterusnya. Sebentar. Sebagai objek nih sisanya, bahwa dan seterusnya objek. Jadi SPO ya. Kenapa tidak kita pilih yang E? Yang E itu kurang bahwa ya. SP-nya ada, ahli pendidikan subjek, mengemukakan predikat. Nah, bahwanya kurang nih. Gitu. Sudah, jadi tepat jawaban kalian untuk soal nomor 1 itu yang delta. Oke. Nah, ada yang sudah menjawab nomor 2 dan 3 juga. Untuk soal nomor 2, ada yang menjawab yang B nih. Nah, kita
kita bahas ya. Yang lain bagaimana nih untuk soal nomor 2? Nah, kalau tadi penjelasan untuk konjungsi, misalkan di soal yang tadi nih, soal nomor 18 ya. Misalkan, apakah, bukan, nomor 17. Menguraikan keterangan, menjelaskan kondisi, menegaskan gagasan, ya, dan seterusnya. Kalau ini konjungsinya yang ditanyakan. Nah, kita bahas oleh karena itu, ini maknanya membentuk makna apa? Oleh karena itu, membentuk makna, kalau Ibu ya, ini eh, arahnya kan ke kalimat simpulan. Berarti menyatakan akibat atau hasil. Semakna dengan apa? Dengan demikian. Oleh karena itu, dengan demikian, jadi, nah itu arahnya ke akibat atau hasil. Gitu ya. Semakna dengan sehingga, semakna dengan maka. Bedanya dengan oleh karena itu apa? Sehingga dan makna, Ibu ulangi, sehingga dengan maka, bedanya dengan oleh karena itu, gitu ya, sehingga dan maka itu letaknya di tengah kalimat sebagai konjungsi intra kalimat. Kalau oleh karena itu sebagai konjungsi antar kalimat. Nah, Ibu lisankan mudah-mudahan terbayang ya. Nah, antara A sampai E ini memang letaknya bisa di awal kalimat. Yang dibutuhkan ini ya, konjungsi antar kalimat semuanya bisa nih, A sampai E. Tinggal konteksnya kita sesuaikan. Nah, Ibu hapus dulu. Jadi jawabannya belum ya. Nah, ya. Jadi oleh karena itu, namun ya, selanjutnya dan seterusnya membentuk makna yang berbeda. Ulangi ya, oleh karena itu menyatakan hubungan akibat, namun apa? Menyatakan pertentangan, selanjutnya menyatakan perurutan, padahal itu boleh cek di KBBI. Ini kalau Ibu lihat pertentangan juga nih. Ya, silakan cek di KBBI, padahal itulah kata penghubung untuk menunjukkan pertentangan ya. Semakna dengan sedangkan, kayak gitu. Terus di samping itu untuk menunjukkan ada penambahan ya, menambahkan informasi. Nah, langsung saja untuk soal nomor 2 itu yang Bandung, yang B. Namun, walaupun terlihatnya itu seperti bukan pertentangan ya, tapi kita coba cek konteksnya. Dalam studinya, mereka melakukan analisis berdasarkan survei terhadap sekian guru dan Ibu tadi hampir bilang apa? Kelapa ya, diulangi. Dalam studinya, mereka melakukan analisis berdasarkan survei terhadap sekian grup dan kepala sekolah. Oke. Namun, studi itu menyangkut data aktual penggunaan platform digital yang diluncurkan Kemendikbudristek. Nah, dari segi studinya sebenarnya sama ya. Di sini analisnya itu berdasarkan survei katanya terhadap sekian guru dan kepala sekolah. Namun, nah di sini studi tersebut menyangkut data aktual penggunaan platform digital. Gitu ya. Secara gagasan, kenapa namun berarti lebih ke gagasannya yang dipertentangkan. Kayak gitu ya. Seperti itu. Sudah. Nah, ada yang ingin disampaikan? Oke. Satu lagi aja ya, satu lagi. Hapus dulu. Untuk soal nomor 3 itu yang E, setuju nggak? Nah, ada yang menjawab nomor 3 ini yang E. Nah, tepat nih yang E. Yaitu saat ini dengan dihadapi ini, sebenarnya bisa ketahuan jawabannya yang E. Nah, ada di soal selanjutnya, di soal nomor 4 ya. Nah, di soal nomor 4 itu ada kata kunci tersebut. Di soal nomor 4 di opsi selanjutnya, di opsi di nomor 4 ya. Oke, jadi konteksnya kalimat 4 kita lihat ya. Saat ini di Indonesia yang menjadi tantangan penting dan harus apa? Dan harus dihadapi di dunia pendidikan adalah kesetaraan dan inklusi, kualitas serta efisiensi. Gitu ya. Kalau dibandingkan dengan yang lain, ini lebih tepat untuk konteks kalimat 4. Nomor 3 yang E ya. Oke. Sudah? Nah, sampai sini silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada,
Oke, dadah ya. Ibu akhiri ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.